Iya, tapi kan ini kan Gua, sama-sama sorry, gua nggak ngerti kasusnya. Gua kalau nggak ngerti kasusnya, saya nggak mau tangkapin. Apa yang mau gua tangkapin kalau gua nggak ngerti? Tapi kan maksud Gua nggak ngerti kasusnya, gua nggak mau tangkapin. ya oke. Ini kan pembulian anak. Gua nggak ngerti kasusnya, udah deh. Ya. Bang, Karena saya profesional, nggak mau gua menangkap ya. Bang, terkait kasus ini aja deh Bang, ini kan kemarin kasus intoleransi di Sukabumi kan bergulir juga nih. Terus Ya. ada juga nih yang terbaru soal kasus intoleransi juga nih yang pembangunan gereja di Depok. Ya, itu kan juga lagi sengit juga tuh Bang. Jadi konfliknya. Jadi katanya Ya. gimana itu Bang? Oke, Kan sudah jelas di negara ini toleransi umat beragama adalah salah satu yang harus ditegakkan. Jadi kalau masih ada tindakan intoleransi, ya agar segera pejabat terkait khususnya Kapolda maupun Gubernur Pemda setempat segera bertindak. Kita masih pada saat rakyat kita hampir 200 juta yang miskin ya. Pada saat rakyat kita hampir 200 juta yang miskin, kalian masih sibuk bicara tentang bertindak intoleransi. Sungguh tidak masuk di akal ya. Lihatlah negara-negara maju, otaknya itu mulai dong dicuci ya. Mulailah toleransi. Itu aja pesan saya. Bang, tapi Ya. kan kemarin ketua panitia pembangunan gerejanya itu kan bahwa bilang itu sudah ada memiliki izin pembangunan. Jadi begini, kalau ada hal pelanggaran ya ajukan ke pejabat yang berwenang. Jangan main hakim sendiri, itu aja. Ya, kalau ada ketidakberesan perizinan ya ajukan ke pejabat yang berwenang. Jangan main hakim sendiri, itu aja pesan saya. Ya. Kang Deddy Mulyadi juga perlu berperan nggak? Ya di sini peran dari pimpinan daerah khususnya gubernur sangat perlu, terutama himbauan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat agar segera menindak warganya yang bertindak main hakim sendiri, terutama berkaitan dengan intoleransi pembangunan maupun kegiatan ibadah. Bang, bagaimana sih melihatnya ketika di Indonesia ini masih sering banget banyak kasus-kasus? Nah, saya udah bilang tadi, pada saat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, menurut Bank Dunia 194 juta rakyat miskin di Indonesia. Kok kita masih berpikir terbelakang gitu loh, ya? Itu peranan dari pemerintah daerah sangat perlu untuk mengedukasi warganya agar jangan begitulah gitu, ya. Tapi menurut Abang mungkin ada ini nggak sih Bang, kayak revisi undang-undang juga gitu dalam kasus ini supaya orang-orang yang Kan sudah ada undang-undangnya semua, sudah ada undang-undangnya, sanksi pidananya pun ada. Ya, maksudnya supaya ada ya, ada undang-undangnya, sudah banyak undang-undangnya, ya. Sanksi pidananya pun, apapun intoleransi main hakim sendiri itu pidana. Itu udah ratusan tahun ada undang-undang itu ya nggak? Ya. pesan Bang Hotman mungkin buat Tadi udah gua pesanin, bolak-balik udah. Pihak gereja perlu untuk mengambil langkah hukum juga nggak Bang? Ya tentulah kalau pihak gereja segera melaporkan hal ini ke Kapolda agar segera ditindak secara pidana pelakunya itu. Ditindak secara pidana. Setiap orang yang melakukan intoleransi main hakim sendiri agar ditindak secara pidana. Kita mendukung. Oke? Thank you. Bang. Gua nggak ikutan semua. Barulah dokter kandungannya datang hari Senin pagi tanggal 16 ya. 16 Juni 2025 dan jam 7 pagi dan diadakan pengecekan, ternyata bayi dalam kandungan itu sudah tidak ada gerakan ya. Artinya sudah tahu bahwa sudah meninggal. Dan akhirnya dilakukan operasi sesar jam 8 pagi dan benar sudah meninggal. Ya. Jadi di sini ada dugaan kelalaian baik dari pihak pimpinan rumah sakit dan juga dokter jaga, apalagi dokter kandungan yang sudah mengetahui ada pasien yang sudah pecah ketuban, ya. Tapi apakah karena dia lagi asik liburan atau karena lagi jalan-jalan, tapi tidak mau datang, ya. Ibu waktu itu tidak bisa dengan melahirkan biasa, kenapa? Punya penyakit autoimun dan dokter tahu itu ya, rumah sakit tahu itu. Jadi itulah inti cerita dari ini dan kami menghimbau kepada Bapak
Gubernur Jawa Barat Kang DKM kepada Bupati Kuningan agar segera melakukan tindakan yang tegas berupa penggantian direksi ini semua, melakukan tindakan, dan juga kepada dokter-dokter agar dalam waktu dekat korban ini juga akan membuat laporan polisi di Polres Kuningan. Jadi kami menghimbau kepada Kapolda Jawa Barat dan Kapolres Kuningan agar dalam waktu dekat memberikan atensi serius atas kasus ini. Sebelum ke Ibu, mungkin ada dari pengacara dari Cirebon, yaitu Pak Reza, ada tambahan? Ya, jadi memang awal kasus ini kita biasa mengadakan konsultasi hukum gratis, Bang. Dari Hotman dan Warman juga, kedatangan kedua orang tua ini akhirnya kita tergerak karena memang beritanya ini sudah viral. Dalam artian ini kita dari Hotman dan Warman memberikan bantuan hukum dulu untuk pendampingan agar kedua orang tua ini yang memang belum mengerti hukum secara luas, kita berikan pendampingan dan pengetahuan. Akhirnya kita laporan ke Bang Hotman juga, akhirnya diterima, akhirnya kita bisa untuk melakukan pendampingan secara hukum. Ya. Oke, sekarang kepada Ibu Irma, silakan mau ucapan apa kepada Bupati, kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kepada Bupati Kuningan, kepada Menteri Kesehatan, dan kepada dokter-dokter di sana. Apa penderitaan Ibu pada saat hari demi hari Ibu menunggu untuk disesar? Selama 7 tahun. Ya, sementara air ketuban sudah terus-terusan membanjiri lantai tapi tidak ada yang peduli. Silakan Bu, Ibu Irma. Sebelumnya saya dari Kuningan mengucapkan terima kasih buat sudah membantu. Kuatin suaranya Bu. Lihat ke sana, Saya di sini cuma berharap mau minta keadilan buat anak saya. Karena selama saya di rumah sakit saya ngerasa diterlantarkan. Setelah pecah ketuban tidak ada segera tindakan buat operasi sesar, sehingga mengakibatkan bayi saya meninggal. Bayi ini ibu sudah menunggu lama 7 tahun agar punya anak ya. Bayi ini saya menunggunya 7 tahun dari pernikahan. Jadi beginilah penderitaan rakyat kecil. Ini suaminya bekerja sebagai ojek online. Bayangkan 2 hari di rumah sakit dalam keadaan kritis, tidak ada dokter yang datang, dokter jaga pun tidak datang, dokter kandungan pun tidak datang, padahal ada ibu yang sudah pecah ketuban, ketubannya sudah membanjiri lantai, bahkan saking banyaknya air ketuban yang pecah sudah dibersihkan lantainya berulang-ulang, tetap tidak ada dokter yang datang. Jadi kalau Bapak Kang Deddy Mulyadi maupun Bupati Kuningan tidak segera mengganti semua direksi dari Rumah Sakit Umum Linggajati, maka rakyat akan mempertanyakan, ya. Dan di samping gugatan pidana, laporan pidana juga akan mengajukan gugatan perdata kepada semua pihak terkait, termasuk kepada susunan direksi Rumah Sakit Linggajati Kuningan agar semua dicopot. Kira-kira intinya itu. Kalau ada pertanyaan silakan.